Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mereview buku Kimia Pangan dan Gizi yang ditulis oleh FG Winarno. Dan kami dari kelompok 4 itu memiliki 6 anggota kelompok. Yang pertama ada Gina Nafsi Rahma Gumilar. Yang kedua ada saya sendiri, Galang Awal Prasojo. Yang ketiga ada Revi Mariska. Yang keempat ada Intan Putri Pertiwi. Yang kelima ada Lianita Setiawati. Dan yang keenam ada Gesit Mangesti. Next. Dari buku ini kita mengambil 4 topik. Topiknya ada karbohidrat dan bagian polisakarida. Ada 4 topik juga. Yang pertama selulosa, hemiselulosa, yang ketiga ada pektin, yang keempat ada gel pektin. Next. Selanjutnya selulosa akan dibacakan oleh saudari Revi. Yang pertama ada selulosa. Selulosa merupakan serat-serat panjang yang bersama-sama hemiselulosa, pektin, dan protein membentuk struktur jaringan yang memperkuat dinding sel tanaman. Pada proses pematangan, penyimpanan, atau pengolahan, komponen selulosa dan hemiselulosa mengalami perubahan sehingga terjadi perubahan tekstur. Seperti juga amilase, selulosa adalah polimer berantai lurus alfa 1,4 D-glukosa. Bedanya dengan amilase adalah pada jenis ikatan glukosidanya. Selulosa bila dihidrolisis oleh enzim solobiase yang cara kerjanya serupa dengan beta amilase akan terhidrolisis dan menghasilkan 2 molekul glukosa dari ujung rantai sehingga dihasilkan selobiosa beta 1,4 G-G. Next. Selanjutnya itu ada turunan selulosa. Turunan selulosa yang dikenal sebagai korbasimetil selulosa atau CMC sering dipakai dalam industri makanan untuk mendapatkan tekstur yang baik, misalnya pada pembuatan es krim. Pemakaian CMC akan memperbaiki tekstur dan kristal laktosa yang terbentuk akan lebih halus. CMC juga sering dipakai dalam bahan makanan untuk mencegah terjadinya retrogradasi. CMC yang banyak dipakai pada industri makanan adalah garam. Pembuatan CMC ini adalah dengan cara mereaksikan NaOH dengan selulosa murni, kemudian ditambahkan dengan Na-kloroasetat. Berikut adalah reaksi kimianya. Karena CMC memiliki gugus karboksil, maka viskositas larutan CMC dipengaruhi oleh pH larutan. pH optimumnya adalah 5, dan bila terlalu rendah, kurang dari 3, maka CMC akan mengendap. Baik, yang kedua ada semiselulosa. Semiselulosa juga dikenal sebagai poliosa. Hasil dari hidrolisis hemiselulosa diperkirakan unit monomer yang bentuknya tidak sejenis atau heteromer. Hadir bersama dengan selulosa hampir di semua dinding sel tanaman terestria. Unit pembentuk hemiselulosa terutama adalah D-seliosa, pentosa, dan heksosa lainnya. Beda hemiselulosa dengan selulosa yaitu hemiselulosa mengandung rantai lebih pendek dari 5.000 sampai 3.000 unit gula dan merupakan polimer bercabang. Hemiselulosa tidak merupakan serat-serat panjang seperti selulosa. Suhu bakarnya tidak setinggi selulosa. Komposis polimer hemiselulosa sering mengandung asam iornat sehingga mempunyai sifat asam. Contoh hemiselulosa terdapat pada produk tanaman dan tergolong senyawa organik. Baik, ini turunan dari hemiselulosa. Ya, selanjutnya ada pektin. Pektin merupakan polimer dari asam digalakturonat yang diperoleh sama -1,4 glikosidik. Asam digalakturonat memiliki struktur yang sama beta seperti struktur digalaktosa. Perbedaannya lokasi pada kelompok alkohol primer C6 yang memiliki gugus karbosilat.
Pektin terkandung dalam seluruh bagian tanaman pepaya seperti akar, batang, daun, bunga, kulit, dan buah. Pada buah muda, perekat sel disebut protopektin atau bakal pektin. Sementara pada buah matang, propektin tersebut berubah menjadi pektin. Pektin merupakan segolongan polimer heterosakarida yang diperoleh dari dinding sel tumbuhan darat. Next. Pektin digunakan sebagai pembentuk gel dan pengental dalam pembuatan jelly, marmalade, makanan rendah kalori, dan dalam bidang farmasi digunakan sebagai obat diare. Pektin pada umumnya terdapat pada tanaman darat, misalnya pada pepaya. Pektin pada sel tumbuhan merupakan penyusun lamela tengah, lapisan penyusun awal dinding sel. Sel-sel tertentu seperti buah cenderung mengumpulkan lebih banyak pektin. Karakteristik pektin kualitas tinggi adalah rendamen 0,4%, kadar abu 2,9%, kadar air 25,4%, berat ekivalen 650,77 G, kadar metoksil 5,0%, kemudian kadar galakturonat 55,5%, derajat esterifikasi 51,2% dan viskositas sebesar 22 cp. Pektin telah memenuhi standar internasional Pectin Producers Association. Yang terakhir ada gel pektin. Pembentukan gel dari pektin dengan derajat metilasi tinggi dipengaruhi beberapa faktor, yakni konsentrasi pektin, persentase gula, dan pH. Selanjutnya, setting time adalah waktu yang diperlukan untuk terbentuknya gel sejak ditambahkan bahan-bahan pembentuk gel. Dikenal istilah rapid set untuk pektin yang cepat membentuk set dan slow set untuk yang lambat membentuk gel. Untuk memperlambat pembentukan gel, biasanya kita tambahkan atau hidrolisis pektin dengan enzim. Next. Baik, itu aja mungkin dari kelompok 4 yang bisa disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.